Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Ujang sebut salib di logo HUT RI bisa memengaruhi alam bawah sadar. m.gbnn.com. Pengamat politik Ujang Komarudin angkat suara mengomentari kontroversi yang mengemuka akibat munculnya gambar menyerupai salib pada logo HUT ke-75 RI. Menurut Ujang, kontroversi di tengah masyarakat bisa dihindari jika istana berhati-hati. Seharusnya istana lebih hati-hati, teliti sebelum membeli, teliti sebelum disebarkan ke publik, ujar Ujang kepada gbnn.com Jumat 14 Agustus. Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai ketidakpekaan istana telah mengakibatkan kontroversi yang tak produktif. Saya kira ketidakpekaan tersebut membuat kontroversi yang tak produktif. Sejatinya hal-hal yang sensitif istana harus lebih peka, ucapnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR ini juga menegaskan simbol mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan bisa mempengaruhi alam bawah sadar seseorang ketika ditempatkan pada posisi strategis seperti logo HUT ke-75 RI. Karena itu harus sangat hati-hati apalagi menyangkut gambar-gambar yang menyerupai simbol-simbol keagamaan. Sangat rentan dipermasalahkan pihak-pihak terkait. Setiap simbol itu memiliki arti dan makna, karena itu diprotes dan dipersoalkan. Simbol itu bisa mempengaruhi bawah sadar seseorang, walaupun belum tentu mempengaruhi keyakinan, pungkas Ujang. Pendapat 3 politisi soal gambar mirip salib di logo HUT RI, Anda setuju yang mana? gbnn.com. Logo HUT 75 Kemerdekaan RI yang di dalamnya terdapat gambar mirip salib telah menuai kontroversi. Ada yang menyarankan supaya logo HUT ke-75 RI itu direvisi saja. Di sisi lain ada pandangan bahwa gambar tersebut bukan sesuatu yang substantif. Hal ini dirangkum dari pendapat jumlah pihak yang diwawancarai gbnn.com, mulai politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, Wakil Ketua Komisi 8 DPR S. Hasan Sazili hingga Ketum GP Ansor Yakut Khalil Qomas. Revisi dong supaya tidak menimbulkan polemik dengan kegaduhan baru, kata Kapitra dalam perbincangan pada Kamis 13 Agustus. Dia menyarankan supaya susunan super grafik di logo HUT RI tersebut dibuat proporsional saja, sehingga tidak lagi menyerupai salib. Disamakan saja besarnya logo, atas, bawah, kiri, kanan. Kondisi sekarang kita harus meminimalisir konflik, polemik, dan kegaduhan. Saya minta direvisi saja supaya perdebatannya mengerucut, pintarnya. Sementara itu S. Hasan meminta logo HUT RI yang di dalamnya ada gambar mirip salib itu jangan diartikan bermacam-macam. Makna logo itu menurut S, sebaiknya dikembalikan pada makna simbolik yang terkandung sesuai dengan makna yang diinginkan pembuat simbol tersebut. Kita seharusnya merujuk pada makna yang disampaikan Kementerian Sekretariat Negara itu. Tidak perlu diartikan bermacam-macam, kata S. Hasan. Apalagi katanya Kementerian Sekretariat Negara sudah menjelaskan makna simbol dari HUT ke-75 RI kepada masyarakat. Merujuk penjelasan Kemensetnek, super grafik yang menghiasi logo HUT RI itu terdiri atas 10 elemen, yakni fokus, kemajuan, global, merata, kokoh, progres, efisien, gotong royong, maritim, dan berkembang. Untuk diketahui 10 elemen itu didapatkan dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah lagi menjadi 10 bagian yang mempresentasikan komitmen dan nilai-nilai luhur Pancasila. Memang setiap orang berhak untuk menafsirkannya dengan tafsiran macam-macam, tapi S berharap jangan pula ada yang memaksakan penafsiran menurut cara pandangnya saja. Kita jangan terjebak ke dalam suatu yang simbolik. Lebih baik kita maknai saja sesuai dengan penjelasan dari pembuat simbolnya, tandas politikus Golkar itu. Di sisi lain, Ketua GP Ansor Gus Yakut meminta polemik logo HUT RI disudahi karena tidak substantif. Dia juga menyampaikan saran untuk hakim yang sebelumnya menyampaikan pendapat bahwa wajar jika ada yang berpersepsi gambar itu mirip salib. Kenapa sih kita ini meributkan hal-hal yang tidak substantif seperti itu, kata Gus Yakut. Merespon pandangan pendakwa kondang hakim terkait polemik logo HUT RI itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini memberikan saran agar hakim sebaiknya mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Ustadz Gimnastiar sebaiknya keluarkan saja ajakan untuk pakai masker, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berperang melawan COVID-19, tandas politikus PKB ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.